Welcome back again to my YouTube channel. Sekarang saya akan bahas penggunaan house dan home. Langsung saja pada pembahasan. Kedua kata ini dalam bahasa Indonesia berarti rumah. Kalau dilihat dari definisinya, house mengacu pada bangunan tempat tinggal seseorang atau keluarga. Sementara home mengacu pada rumah atau apartemen, tempat tinggal atau berteduh dari seseorang atau keluarga. Perbedaan utama antara keduanya adalah house sebagaimana rumah yang terlihat, ada lantainya, dindingnya, dan sebagainya. Contoh-contoh kalimat. I want to buy a new house. Saya mau beli rumah yang baru. What year was this house built? Tahun berapa rumah ini dibangun atau dibuat? Their house is much bigger than ours. Rumah mereka jauh lebih besar daripada rumah kita. Is your house a wooden house or a brick house? Apakah rumahmu rumah yang terbuat dari kayu atau terbuat dari batu? Sebagai catatan, house tidak selalu bisa diartikan sebagai rumah. Dalam ungkapan-ungkapan ini, house bisa diterjemahkan sebagai gedung, karena mengacu pada bangunan besar tempat kediaman seseorang atau public building. Misalnya, Opera House, gedung opera. White House, gedung putih. Kita lanjut ke penggunaan home. Home dapat merujuk pada sebuah bangunan atau lokasi dimanapun yang dianggap seseorang sebagai tempat tinggal. Selain berupa rumah atau apartemen, bisa juga berupa tenda, kapal, dan lain sebagainya. Ini bisa dianggap rumah atau tempat tinggal dengan pengertian home. Mari kita lihat beberapa contoh kalimat yang menggunakan home. I usually leave home at 8 every day. Saya biasanya meninggalkan rumah pukul 8 setiap hari. Leave home dalam konteks ini bermakna pergi bekerja. I return home at 6 every day. Saya pulang rumah pukul 6 setiap hari. Return home dalam konteks ini bisa bermakna pulang ke rumah setelah selesai bekerja. Kita masih lanjut pada pengertian home. Home bahkan bisa jadi suatu hal yang abstrak, sebuah tempat dalam pikiran. Maksudnya ketika kita berkata let's go home, kita mungkin tidak hanya berbicara tentang pergi ke struktur fisik suatu bangunan, tapi bisa saja kita sedang berbicara tentang tempat khusus buat kita. Pasangan yang kita cintai bisa dianggap sebagai home. Misalnya ketika seseorang mengatakan you are my home. Ini artinya orang yang kita cintai itu kita anggap sebagai pasangan di mana kita bisa merasakan kenyamanan, kesempurnaan, ketenangan, ketentraman, dan seterusnya. Mungkin kita sering mendengar atau melihat kedua ungkapan ini. Stay home dan stay at home. Yang pasti keduanya bisa digunakan. Pertama, stay home secara pola berisi verb dan adverb. Karena home juga digunakan sebagai adverb, kata keterangan. Ini polanya sama ketika kita berkata stay here, tetap di sini, atau stay there, tetap di sana. Here dan there merupakan adverb atau kata keterangan. Begitu pula dengan home yang adalah adverb. Tetapi dalam contoh kedua ini, stay at home. Ini polanya menggunakan verb plus preposition plus noun. Home di sini merupakan kata benda yang dimana itu adalah objek dari preposition at. Yang terakhir, orang Inggris tidak mengatakan come house atau go house, tapi come home atau go home. Misalnya dalam contoh ini, we need to go home now. It's already late. Kita harus pulang sekarang, ini sudah larut malam. Have they already come home? Apakah mereka sudah pulang ke rumah? Oke, mungkin itu yang dapat saya bagikan saat ini. Dan perlu diingat, kalau belajar bahasa Inggris itu memerlukan ketekunan dan waktu. Dalam proses itu, kita pasti akan melakukan berbagai kesalahan. Tapi itu tidaklah terlalu penting selagi kita mau belajar dari setiap kesalahan yang kita buat. Jangan lupa bikin contoh-contoh kalimat ya, biar kita sama-sama belajar. Kita akan berjumpa lagi pada materi-materi yang lain.
Thank you.